Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hoirina dari kelas Manajemen C dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas resum materi yang ketiga, yaitu perencanaan SDM. Simak videonya. Perencanaan SDM yaitu sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Yang kedua yaitu meningkatkan penghematan biaya, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Yang ketiga yaitu mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Yang keempat yaitu meningkatkan koordinasi antara SDM, menciptakan suasana kebersamaan. Selanjutnya ada tujuan perencanaan SDM. Yang pertama itu terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua yaitu terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan, pekerjaan yang akan terhapus dan tergantikan oleh teknologi atau pekerjaan yang baru akan muncul yang memerlukan jenis tenaga kerja baru. Yang ketiga yaitu diperoleh kepastian pasokan atau suplai tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang secara kelanjutan sehingga perusahaan bisa fokus melakukan inovasi dan pengembangan usahanya tanpa harus khawatir terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia yang telah diluluskan atau akan dihasilkan oleh lembaga penghasilnya, baik yaitu menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, termasuk spesifikasi keahliannya. Yang kelima yaitu diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Yang selanjutnya yaitu fungsi perencanaan SDM. Yang pertama yaitu sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM. Yang kedua yaitu sebagai sumber instrumen atau alat kontrol. Yang ketiga yaitu sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain. Yang keempat yaitu berbagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan penggandaan atau penyediaan SDM secara berkelanjutan, yang yaitu evaluasi memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan SDM tersebut mencapai atau tidak. Yang selanjutnya lagi ada langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisa data untuk memperkirakan permintaan tenaga kerja, rencana bisnis di masa mendatang, dan memperkirakan jumlah pemerintahan SDM. Yang kedua yaitu menetapkan sasaran SDM. Yang ketiga yaitu mendesain dan mengimplementasikan program yang akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan SDM. Yang keempat yaitu memonitor dan mengevaluasi program. Yang berikutnya ada tantangan. Yang pertama yaitu produktivitas tenaga kerja, yang memastikan konsistensi atas produktivitas yaitu tantangan terbesar bagi perusahaan. Yang kedua yaitu tantangan employee engagement, penetapan asas keterikatan antara tenaga kerja dengan perusahaan juga menjadi suatu kekuatan yang dapat membangun perusahaan. Tantangan yang ketiga yaitu biaya investasi SDM, yaitu proses investasi atas sumber daya manusia itu sendiri yang menjadi tantangan penting dan strategis dalam organisasi. Tantangan yang keempat yaitu peraturan dan regulasi. Faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan adalah yaitu menetapkan terhadap persyaratan
terkait dengan pengupahan atau persyaratan atas penetapan peraturan yang terkait dengan sistem perburuhan. Yang kelima yaitu perkembangan usaha dalam sisi manajemen SDM. Proses perkembangan usaha terkadang memakan waktu yang lebih cepat dan signifikan dibandingkan dengan status perkembangan kompetensi. Yang selanjutnya ada tahapan perencanaan SDM. Yang pertama yaitu pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua yaitu lihat hasil evaluasi. Dan yang ketiga yaitu sesuaikan dengan program perusahaan. Yang keempat pahami kondisi pasar tenaga kerja. Dan yang kelima yaitu analisis tren. Yang terakhir yang keenam yaitu ambil keputusan. Selanjutnya ada teknik-teknik perencanaan. Yang pertama yaitu perakiraan ahli. Ini termasuk keputusan informal, formal, dan survei pakar teknik Delphi. Yang kedua yaitu trend analisis, yaitu kebutuhan tenaga kerja dapat diproyeksikan melalui ekstrapolasi atau memproyeksikan tren masa lalu. Yang ketiga yaitu analisis beban kerja. Hal ini tergantung pada sifat beban kerja di departemen, di cabang, atau di divisi. Yang keempat yaitu analisis angkatan kerja. Setiap kali produksi dan jangka waktu harus dianalisis. Yang kelima yaitu metode lain, bisa menggunakan beberapa model matematika. Yang keenam yaitu mengembangkan kerja program. Setelah dilakukan pembandingan antara persediaan tenaga kerja dengan perkiraan masa depan. Dan yang ketujuh yaitu mendesain program pelatihan. Hal ini berdasarkan pada tingkat diversifikasi rencana, ekspansi, program-program pengembangan, dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memiliki sistem yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu perakiraan SDM atau pegawai. Yang selanjutnya itu penyusunan program kepegawaian, evaluasi dan kontrol. Selanjutnya ada model perencanaan SDM. Yang pertama yaitu model Mason-Hare. Model ini digunakan untuk pekerjaan yang telah ditetapkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ada model Andrew E. Sikula. Model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu tujuan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan program sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu model USAF. Model ini yang paling berhasil dalam mengkondisikan pendayagunaan personel yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah modern dan ilmiah. Atau yang keempat yaitu economic battle. Model ini menggunakan karakteristik kekuatan kerja. Model ini sangat bermanfaat untuk ukuran pasar kerja, area geografis, dan sosioekonomi yang besar. Dan yang kelima yaitu model R. Wayne Mondoy dan Robert M. Noy. Model ini menggunakan perencanaan strategi yang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi. Sekian dari video penjelasan resume saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.